Baik, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore dan selamat malam untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti mata kuliah hardware komputer dengan dosen pengampu saya, Sofian Alpiana, Eskom Mkom. Hari ini kita akan masuk materi kita yang kedua atau pertemuan kedua, yaitu materinya adalah mengenai pengenalan hardware komputer. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita tidak melakukan tatap muka secara virtual ya melalui Zoom, tapi saya akan menjelaskan melalui video pembelajaran ini. Nah, di mana untuk materi pengenalan hardware komputer ini nanti akan saya memaparkan beberapa terkait perangkat yang biasa kita gunakan di dalam merakit sebuah komputer. Ya, oke, langsung saja. Oke, dimulai sebelum kita melangkah ke pengenalan beberapa hardware komputer. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan jenis-jenis komputer. Jadi, seperti kita tahu bahwa di dalam komputer itu sendiri, itu ada banyak jenisnya. Itu yang pertama adalah komputer analog. Ini yang pertama kali dibuat. Kemudian yang kedua ada komputer pulsa. Kemudian yang ketiga mikrokomputer. Nah, di mana mikrokomputer ini terbagi lagi itu menjadi 3 buah jenis ya, di mana ada yang dinamakan dengan komputer rumah, kemudian komputer pribadi dan juga server. Nah, kemudian yang keempat, jenis-jenis komputer itu ada mini komputer. Nah, kemudian yang kelima adalah superkomputer. Itu merupakan jenis-jenis dari komputer. Nah, sebetulnya untuk jenis komputer ini ada juga yang didasarkan berdasarkan bentuk dan ukuran komponennya. Nah, yang biasa kita sering gunakan itu ada dua. Yang pertama ada desktop atau mungkin kita lebih mengenalnya adalah komputer PC atau personal computer. Kemudian yang kedua adalah laptop. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa bentuk dan ukurannya itu berbeda. Ada yang ukurannya standar, kemudian ada juga yang ukurannya untuk laptop lebih kecil. Ya, itu adalah jenis-jenis komputer di mana tadi terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh, nah di sini ada yang namanya diagram blok sistem komputer, gitu ya. Jadi sebetulnya ini sudah dasar sekali ketika Anda mengenal komputer, gitu. Dimana di dalam proses yang namanya blok sistem komputer itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan input, ya, atau input device. Kemudian yang kedua adalah proses, lalu yang terakhir adalah output. Nah, untuk input device ini biasanya terkait dengan beberapa perangkat yang dijadikan sebagai input ya, perangkat input. Kemudian nanti perangkat input ini akan meminta request, kemudian nanti request tersebut akan diolah atau diproses oleh bagian processing. Nah, processing ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada yang dinamakan dengan CPU ya, kemudian ada juga memori. Nanti antara CPU dengan memori itu akan berkomunikasi, kemudian biasanya akan dijembatani dengan sebuah yang namanya bus, yaitu adalah dua, ada bus data dan juga bus address. Ya, nah setelah ini diproses, maka nanti akan dimasukkan ke dalam I/O port, ya, kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya keluaran berupa dari yang namanya perangkat output. Gitu ya. Jadi prosesnya itu ada input, kemudian proses, lalu yang terakhir adalah output. Ya. Nah, ini penting sekali karena dasar inilah yang menjadi dasar ketika kita pemahaman yang namanya sebuah sistem di komputer. Oke. Nah, ini ada yang namanya perangkat input dan output ya. Kalau proses itu kan sudah ada di dalam prosesor itu tersendiri. Nah, ini ada yang dinamakan dengan perangkat input dan output. Nah, biasanya ini adalah basic sekali, dasar sekali. Biasanya kita melupakan ya terkait perangkat input dan juga output. Nah, di mana untuk perangkat input, nah ini ada 3 buah blok bagian ya, di mana bagian ini ada yang dinamakan dengan input ya, kemudian ada output dan juga ada yang di keduanya, input dan output. Nah, itu biasanya kalau untuk yang keduanya dia dalam satu perangkat ada input ada juga output ya. Untuk input, nah untuk di komputer sendiri itu biasanya kita menggunakan yang namanya keyboard. Ya, baik itu keyboardnya berupa keyboard dari PS2 ataupun keyboard yang dengan colokannya USB. Ya, kemudian ada joystick yang sering kita gunakan untuk main game.
gitu ya. Nah, kemudian ada barcode reader, nah kemudian scanner, lalu optical pen. Nah, itu adalah termasuk ke dalam yang namanya perangkat input. Ya, mungkin di sini ada yang terlewat adalah mouse biasanya ya. Mouse itu juga termasuk ke dalam yang namanya perangkat input. Kemudian untuk perangkat output biasanya adalah berupa hasil keluaran. Ya, bisa keluarannya berupa gambar, bisa berupa hasil cetak ataupun berupa yang namanya suara. Nah, itu ada dibagi-bagi perangkatnya adalah yang pertama ada headphone, kemudian headset ya, kemudian laser printer, kemudian printer, lalu speaker gitu ya. Ini ada inkjet printer, kemudian ada laser printer. Ya, kemudian ada juga yang perangkatnya satu perangkat tapi dia bisa input bisa output. Contohnya adalah touchscreen. Ya, kalau touchscreen kita menyentuh layar itu adalah berupa input ya, sama seperti kita mouse ataupun keyboard. Kemudian nanti ada yang menampilkannya yaitu di dalam berupa sebuah layar. Nah, itu adalah yang namanya outputnya. Artinya untuk perangkat-perangkat seperti digital kamera, kemudian pendrive, touchscreen, webcam, kemudian fax, kemudian CD atau DVD itu adalah berupa perangkat yang dalam satu perangkat dia bisa bersifat input dan juga bersifat output. Nah, kemudian ini ada beberapa list atau beberapa komponen hardware komputer. Ya, ini ada biasanya beberapa hampir seluruhnya sering dirakitkan. Ya, nah tapi selain sering dirakitkan ada beberapa yang memang tidak ada pun tidak ada masalah biasanya gitu ya, karena pada intinya biasanya dari kurang lebih sekitar 3, 6, 9, 10 perangkat ini itu biasanya tidak semuanya akan kita rakitkan. Ya, terutama kalau kita merakit di kelas itu biasanya kita tidak menyediakan semuanya, tapi hanya komponen-komponen pentingnya saja. Ya, nah di mana ini ada motherboard, kemudian prosesor, lalu hard disk, memori atau RAM, power supply, kemudian LAN card atau kartu jaringan, kemudian VGA card, panel connection atau pin group, lalu optical drive dan juga casing atau case computer. Nah, itu adalah beberapa komponen hardware komputer yang sering digunakan. Nah, dari sekian komponen ini biasanya contoh kartu jaringan itu kalau untuk merakit di awal itu tidak ada masalah gitu. Kemudian VGA card, ini VGA cardnya sifatnya eksternal. Hampir semua rata-rata sekarang kalau perangkat motherboard yang terbaru itu VGA card dan juga LAN cardnya itu biasanya sudah ada bawaan. Kalau perangkat yang dulu itu biasanya LAN card dan juga VGA cardnya masih terpisah ya, tidak di dalam motherboard secara onboard gitu. Nah, ini adalah beberapa komponen hardware yang biasa kita rakitkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Ini saya mengambil beberapa ya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya ketika kita mengenal yang namanya ini loh motherboard gitu ya. Nah, di mana ada beberapa mungkin dari Anda yang memang saya sudah pernah melihat tapi tidak pernah tahu apa itu namanya gitu kan. Nah, ini biasanya ada yang dinamakan dengan motherboard. Nah, ini saya ambil motherboard PC. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada yang produk dari Gigabyte, kemudian ada yang produk dari Asus, kemudian ada dari MSI dan sebagainya. Ya, untuk beberapa produsen ini sangat banyak sekali untuk motherboard ya. Nah, yang saya tekankan di sini, nah dari keempat motherboard ini, kalau kita perhatikan secara seksama, ternyata tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya. Kenapa saya bilang tidak ada perbedaan terlalu mencolok? Karena kalau kita perhatikan sekilas untuk port kemudian untuk beberapa bagian-bagiannya hampir mirip-mirip gitu, hanya teknologinya saja yang berubah gitu ya. Nah, jadi untuk motherboard nah kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke BEC itu biasanya kan Anda suka melihat gitu. Nah, itu ada yang namanya motherboard gitu. Kemudian motherboard ini selain PC ada juga untuk di laptop. Nah, ini ada beberapa contoh motherboard dari yang namanya motherboard laptop gitu ya. Nah, jadi kalau Anda ngebongkar laptop itu kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Ya, ini saya ambil beberapa contohnya ya gitu. Jadi di motherboard laptop ini ada yang dari merek Asus, kemudian ada yang dari Acer, Toshiba, HP dan sebagainya ya. Nah, kenapa saya menunjukkan motherboard laptop ini? Karena kita akan mengetahui bahwa ternyata motherboard di PC dengan motherboard di laptop itu tidak jauh berbeda gitu. Fungsionalitasnya hampir sama gitu, hanya ukurannya saja yang diperkecil gitu. Kemudian antar motherboard di beberapa vendor dari Asus, Acer, Toshiba, HP dan sebagainya itu ternyata bentuknya pun tidak jauh berbeda. Artinya ketika Anda nanti akan mencoba membongkar laptop sendiri,
Anda tidak perlu khawatir, ternyata bentuknya itu tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, itu adalah perbandingan antara motherboard PC kemudian dengan motherboard laptop. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting itu ada yang dinamakan dengan prosesor. Kalau di dalam sebuah komputer atau sebuah laptop, ya ini biasanya harganya yang lumayan mahal gitu ya, dimana untuk prosesor saya ambil contoh dua untuk produsennya, karena yang di pangsa pasar di kita terutama itu yang menggunakan itu hanya dua jenis, ada yang Intel, ada juga yang menggunakan AMD. Nah, ini adalah bentuknya ya, bagi yang belum pernah sama sekali melihat. Nah, ini adalah bentuknya, dimana kalau bentuk prosesor ini kurang lebih bentuknya sama seperti ini. Nanti di bawahnya ini adalah lempengan kuning-kuning. Nah, lempengan kuning ini biasanya adalah berisi beberapa kaki-kaki transistor ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya bisa ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan untuk beberapa generasi prosesor. Ya, nah ini saya beberapa contoh, ada Core i3, kemudian Core i7, Core i9 sekarang yang terbaru, kemudian ada Pentium 4 gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari prosesor Intel. Kemudian, nah secara bentuk untuk AMD juga tidak terlalu berbeda jauh ya. Hanya mungkin di teknologinya saja yang ditawarkan berbeda gitu ya. Kemudian pada dasarnya sama saja untuk prosesor gitu, seperti AMD maupun Intel biasanya mengeluarkan seri-seri yang sejenis gitu ya. Nah, jadi dari bentuknya itu biasanya tidak terlalu berbeda jauh ya. Ini adalah bentuk yang namanya prosesor Intel contohnya, kemudian ini prosesor AMD. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan hard disk ya, hard disk komputer. Nah, ini untuk hard disk baik di komputer atau di laptop. Nah, ini biasanya adalah salah satu perangkat yang paling rawan untuk rusak ya, dimana untuk hard disk komputer ini ada beberapa jenis ya, banyak sekali jenisnya gitu. Nanti akan saya bahas di minggu depan untuk jenis-jenisnya ya. Nah, jadi kita mengenal dulu bentuk hard disknya seperti apa ya. Beberapa produsennya ada Western Digital, kemudian ada Seagate, kemudian ada Hitachi ya, kemudian Samsung dan sebagainya ya. Nah, itu adalah beberapa contoh hard disk komputer gitu. Kemudian laptop, nah ini kalau kita perhatikan sebetulnya tidak jauh berbeda ya gitu, ukurannya mirip-mirip gitu, tapi yang membedakan adalah berat dan juga ukurannya yang lebih diperkecil, karena kan untuk komponen laptop itu semuanya diperkecil gitu ya, dimensinya yang diperkecil. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk hard disk laptop, sama sebetulnya vendornya tidak jauh berbeda ya, ada dari Seagate, WDC, kemudian Hitachi ya, itu berbagai macam ya. Nah, ini adalah perbandingan antara hard disk komputer dan juga hard disk laptop. Oke, kemudian selanjutnya adalah memori, di mana memori ini biasanya salah satu perangkat yang kalau kebalikan dari hard disk ya. Kalau hard disk tadi itu adalah perangkat yang sering rusak. Nah, kalau memori ini adalah salah satu perangkat yang jarang bahkan tidak pernah rusak gitu. Dimana kalau misalkan rusaknya itu biasanya karena memang kebakar, itu pun jarang biasanya ya. Biasanya memori diganti karena apa? Karena pengen upgrade ya, kapasitasnya tidak memadai, teknologinya tidak memadai. Oh Pak, saya punya satu buah komputer gitu, kemudian memorinya masih jadul, boleh diganti dengan yang terbarunya, misalkan memori awalnya jenisnya SDR atau DDR1, saya pengen ganti ke DDR4. Bisa, tapi dengan syarat motherboardnya pun harus diganti gitu ya. Karena apa? Karena memori ini biasanya satu paket dengan motherboardnya itu tersendiri ya. Beberapa produsennya banyak ya, ada yang namanya Kingston, kemudian ada yang namanya Corsair, kemudian ada yang namanya PC Pro. Nah, itu ada berbagai jenis. Mana merek yang terbagus ataupun terbaik ya, sebetulnya untuk memori ataupun hard disk sama saja gitu ya. Mau Anda menggunakan Kingston, Anda menggunakan yang namanya PC Pro gitu ya, itu biasanya tidak terlalu berbeda jauh ya. Yang akan membedakan adalah performa komputer Anda nanti tergantung dari jenis clock ataupun jenis memori yang Anda gunakan. Ya, misalkan memorinya cuma 2 GB tapi Anda pasang dengan berbagai aplikasi yang cukup berat. Nah, itu biasanya tidak memungkinkan, maka kita harus upgrade memorinya, ya. Nah, kemudian ini di laptop juga sama, produsennya tidak terlalu berbeda jauh, ya, gitu. Nah, di sini hanya ukurannya juga yang diperkecil. Ya, jadi perbandingan yang tadi ada hard disk, kemudian motherboard, kemudian yang namanya memori, itu adalah perbedaannya hanya dalam bentuk yang lebih diperkecil saja. Jenisnya pun sama.
ya, entah itu SDR, kemudian DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Nah, itu adalah perbedaannya hanya jenisnya saja, ya, soketnya saja gitu. Tapi kalau secara bentuk tidak jauh berbeda, ya. Nah, kemudian ini berbagai jenis power supply, ya. Ini untuk power supply di PC gitu ya. Ini ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna abu gitu ya. Kemudian, nah ini saya masukkan satu, ya. Biasanya kalau saya tanya power supply di laptop ada atau tidak, nah, biasanya suka kebingungan. Apa itu power supply di laptop? Nah, sebetulnya karena kita terlalu fokus dengan power supply di komputer, sehingga kita mengetahuinya bentuk power supply itu seperti ini gitu. Padahal bentuk power supply itu ternyata bisa berbeda, ya, terutama di laptop. Nah, di laptop itu power supply-nya mana? Karena power supply itu adalah untuk menyuplai tegangan, maka apa yang bisa menyuplai tegangan untuk di laptop? Yaitu adalah kalau kita kenal dengan namanya adaptor atau biasa kita sebut dengan charger. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang namanya power supply, ya. Oke, kemudian selanjutnya ada LAN card dan juga VGA card. Nah, ini adalah contoh LAN card yang di atas, ya. Untuk jenis LAN card-nya bisa berbeda. Kemudian VGA card. Nah, di VGA card ini biasanya kita bisa bergantung dari kebutuhan VGA card kita seperti apa. Terutama untuk gaming itu biasanya kebutuhannya berbeda, ya. Nah, ini ada contoh bentuknya LAN card dan juga VGA card. Kemudian ada yang namanya panel connection. Apa itu panel connection? Panel connection itu adalah penghubung antara yang namanya casing dengan motherboard. Jadi panel connection ataupun pin group atau dikenal orang juga dengan namanya front panel. Nah, di mana front panel ini adalah biasanya panel depan yang ada di casing komputer, yaitu contohnya seperti tombol power, kemudian tombol reset, kemudian lampu power. Nah, itu biasanya terhubung ke dalam motherboard. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kabel-kabel ini yang ada tulisan-tulisan HDD LED, kemudian power SW, reset SW, power LED. Nah, itu biasanya terhubung ke motherboard, slot yang ada di motherboard. Nanti akan saya tunjukkan di minggu depan seperti apa bentuknya, kemudian ada di sebelah mana biasanya. Nah, kemudian front panel ini nanti terhubung ke casing. Makanya ketika tombol powernya ditekan, tombol resetnya ditekan, komputernya langsung mati, komputernya nge-restart. Nah, itu adalah adanya koneksi antara front panel, yaitu adalah panel connection dari casing ke motherboard. Kemudian optical drive, walaupun ini optical drive ini sekarang kita sudah jarang menggunakan, ya, karena kita biasanya sudah tidak menggunakan lagi optical drive gitu. Nah, ini contoh optical drive yang ada di komputer, kemudian ini yang ada di laptop, dan ini adalah yang portable biasanya, ya, yang kita gunakan hanya menggunakan colokan USB. Gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh optical drive, bisa CD ataupun jenisnya DVD-ROM, ya. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah casing, ya, di mana untuk casing komputer sendiri itu biasanya berbagai jenis, ya, tergantung dari motherboard yang kita gunakan. Ada yang kecil, kemudian ada yang besar. Nah, ini biasanya tergantung kesukaan kita, ya, karena kalau casing ini biasanya bergantung dari rasa suka gitu, ya. Karena apa? Karena casing ini kan tampilan biasanya gitu. Jadi ada yang pengennya hitam full, kemudian ada juga yang jenisnya putih semuanya. Nah, itu adalah biasanya tergantung kesukaan, ya. Oke, nah itu adalah jadi untuk pertemuan hari ini itu adalah pemaparan dari pengenalan beberapa hardware komputer. Ya, kita belum melangkah lebih jauh setiap komponennya itu seperti apa, motherboard itu fungsinya apa, itu kita belum melangkah sampai situ, ya. Jadi saya baru memperkenalkan apa saja komponen yang biasanya kita gunakan di dalam hardware komputer. Nah, tadi saya ulas sedikit terakhir, ya, di mana komponen yang biasa kita gunakan ada motherboard, ya, kemudian ada yang namanya prosesor, kemudian ada hard disk, kemudian ada memori, lalu power supply, kemudian LAN card dan juga VGA card, panel connection, dan terakhir ada optical drive, dan terakhir adalah casing komputer. Nah, itu adalah beberapa komponen ataupun perangkat yang biasa kita gunakan merakit sebuah komputer. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini hanya sampai di sini, ya. Silahkan Anda dibaca kembali, kemudian Anda mencari sumber dari yang lain bahwa ternyata motherboard itu bentuknya seperti ini, gitu ya, adalah sebagai referensi. Jadi untuk pertemuan ini hanya sampai pengenalan berupa hardware komputer. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, ya. Ini sebagai pembelajaran Anda di awal. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran lainnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.